Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 876 sampai 880. Apa? Zhang Licheng tertegun. Tuan Ye, ini Li Suecheng juga menatap Ye Chong dengan heran. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukankah saya mengatakan bahwa saya dapat menyingkirkan hantu? Dan kebetulan saya tidak melakukan apa-apa baru-baru ini. Karena Direktur Li ingin bergerak, mengapa Anda tidak menjualnya kepada saya?" Sebenarnya, Ye Chong mengatakan ini hanya karena dia ingin menghancurkan trik Zhang Licheng. Dia tidak tertarik pada toko barang antik atau apapun. Tanpa diduga, Li Suecheng menanggapinya dengan serius. "Baik, jika Tuan Ye benar-benar memiliki cara untuk menyingkirkan hantu di sini, lalu bagaimana jika saya memberi Anda toko ini?" Kata Li Suecheng. Zhang Licheng tercengang. Ini bertentangan dengan rencananya. Jika Ye Chong masuk, dia tidak akan bisa mendapatkan toko ini. Bukankah itu akan membuang-buang usaha, Direktur Li? Saya khawatir ini tidak terlalu bagus. Sejujurnya, saya sebenarnya memiliki kandidat yang lebih baik daripada Tuan Ye. Kata Zhang Licheng. "Oh, benarkah? Apakah itu kamu?" Ye Chong tertawa. Wajah Zhang Licheng memerah. "Tuan Ye, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Hantu di sini bahkan tidak bisa berbuat apa-apa kepada raja, bukan?" Ye Chong mencibir dan berkata, "Taois Wang, kamu masih berpura-pura menjadi master, dan kamu tidak takut akan pembalasan karena melakukan hal yang tidak memiliki hati nurani." Wang Lun tertegun, sedikit bingung. "Kamu, apa yang kamu bicarakan?" "Hehe, menurutmu aku tidak tahu. Anda menggunakan cawan tengkorak di dalam untuk membangkitkan hantu kecil? Berapa banyak nyawa yang dirugikan?" Kata Ye Chong. Wang Lun bahkan lebih terkejut. Bagaimana rahasianya bisa terungkap? Apakah anak ini benar-benar melihatnya, atau hanya berbicara omong kosong? "Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti?" Wang Lun terus berpura-pura bingung. Zhang Licheng juga buru-buru berkata, "Kamu Ding Tian, kamu sudah cukup, jangan main-main di sini." Ye Chong tersenyum. "Aku tidak mengerti, kamu lihat saja." Setelah berbicara, dia langsung berjalan di toko barang antik. "Hati-hati, Tuan Ye, ada hantu di dalam," Li Suecheng mengingatkan, tapi sudah terlambat. Ye Chong sudah masuk ke toko barang antik, lalu menutup pintu dengan keras. Li Suecheng masih ingat bahwa ketika ada hantu sebelumnya, beberapa orang dengan gegabah memasuki toko barang antik, dan kemudian semuanya berdarah tanpa alasan, dan tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama sebelum pulih, dan satu orang hampir mati. Dia tidak bisa tidak khawatir, dan setelah Ye bergegas masuk, 1 menit penuh berlalu, dan dia masih belum keluar. Li Suecheng berpikir dalam hati, tidak mungkin dia benar-benar mati. Jika itu benar, maka bakat muda benar-benar buta. Setelah itu, hanya ada semburan tangis dan melolong di dalam ruangan. Jeritan itu sangat menyedihkan. Li Suecheng dan yang lainnya semua terkejut. Zhang Licheng dan Wang Lun tampak sombong. "Hehe, biarkan dia berpura-pura sekarang. Dan sekarang dia dibunuh oleh anak lelaki tua itu. Ini disebut kejahatan yang dilakukan sendiri. Orang tua itu tidak berniat membunuhmu. Kamu sendiri yang menabraknya." Wang Lun mengutuk hatinya. Pada saat ini, pintu toko barang antik terbuka dengan mencicit, dan Ye Chong keluar dari dalam. Di tangannya, dia juga membawa toples porselen yang pecah. Guci itu telah dipecahkan oleh Ye Chong. Wang Lun kaget saat melihatnya. Ini adalah roh jahat yang telah dia besarkan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Jika guci itu pecah, berarti roh jahat itu telah dimusnahkan. Wang Lun patah hati, tapi dia lebih terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chong benar-benar menghancurkan hantunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa anak ini? Wang Lun menatap Ye Chong dengan heran. Ye Chong berjalan ke Wang Lun,
Nama keluarga adalah Wang. Apakah ini milikmu? Bagaimana Wang Lun bisa mengakuinya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya ini denganku? Kamu masih tidak mengakuinya? Ye Chong melemparkan toples ke kaki Wang Lun, dan toples itu langsung pecah. Sepotong tengkorak di dalamnya jatuh. Ye Chong berkata, "Jika saya tidak salah, seharusnya ada tengkorak lain di tubuh Anda. Anda mengendalikan hantu melalui tengkorak, bukan?" Setelah Ye Chong mengungkap kebenaran masalah tersebut, Wang Lun merasa sangat marah. Meski Wang Lun tidak mengakuinya, sikapnya sudah menjelaskan semuanya. Li Suecheng juga bukan orang idiot. Dia menatap Wang Lun dengan kejam. "Ya, kamu pendeta Tao palsu, ternyata kamu yang membuat hantu, kamu mengatur hantu di toko barang antikku, dan kemudian berpura-pura mengusir hantu. Kamu melakukannya untuk orang baik dan jahat." Wang Lun tidak bisa membantah, dan menyalahkan Ye Chong atas kebenciannya. Dia menjadi marah karena malu. "Bajingan, berani merusak perbuatan baikku. Lihat apakah aku tidak menginginkan nyawa anjingmu hari ini." Saat dia mengatakan itu, Wang Lun tiba-tiba menamparkan Ye Chong dengan telapak tangannya. Li Suecheng sangat ketakutan sehingga dia tidak menyangka Wang Lun akan langsung menyerang ketidaksepakatan. Wang Lun juga seorang guru terkenal, dan dia memiliki sedikit kungfu. Dia menamparkan Ye Chong dengan keras. Jika itu adalah orang biasa, dia akan benar-benar hancur. Namun, Ye Chong secara alami tidak peduli dengan serangan seperti itu. Wang Lun menamparkan dada Ye Chong dengan tamparan. "Aduh!" Segera setelah itu adalah jeritan Wang Lun. Dia merasa seolah-olah telah ditampar di atas pelat besi. Kekuatan yang digunakan Wang Lun tadi begitu besar sehingga lengannya sendiri patah karena syok. "Bagaimana ini mungkin? Kamu, siapa kamu?" Wang Lun bertanya dengan ngeri. Ye Chong mencibir dan tidak menjawab. Dia menendang perut Wang Lun dan membuat Wang Lun terbang. Wang Lun berguling 2 kali di tanah, dan jubah asli Tao kuning cerah tertutup lumpur. Tengkorak orang mati juga jatuh dari lengannya. Itu juga menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Ye Chong sebelumnya benar. Wang Lun mencengkeram perutnya, dan berdiri dengan enggan. Kamu punya nyali, beraninya kamu menyentuhku, aku tidak akan pernah selesai denganmu hari ini." Setelah mengatakan itu, Wang Lun berbalik dan lari. Ye Chong tidak repot-repot mengejarnya, sedikit Wang Lun tidak layak membunuhnya. Li Suecheng sangat kagum. "Tuan Ye, saya tidak berharap kungfu Anda begitu bagus, ini benar-benar pertama kalinya saya melihat seseorang yang serba bisa seperti Anda, terima kasih, Ye Chong." Tertawa, Li Suecheng melanjutkan, "Namun, Tuan Ye, saya harus mengingatkan Anda bahwa Wang Lun ini berasal dari Gunung Mengxia. Gunung Mengxia setenar Gunung Longhu dan Gunung Maosan, dan merupakan salah satu dari 3 gunung besar di Tiongkok. Sekali waktu, itu juga merupakan misinya untuk menghilangkan kejahatan dan membela jalan, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, dan memiliki sejarah panjang dan banyak ahli di dalamnya. Orang-orang seperti Wang Lun hanyalah kelompok murid terburuk di antara mereka. Setelah turun gunung, mereka masih bisa memanggil angin dan hujan dan dihormati oleh dunia. Bisa dibayangkan masih banyak master sejati di Gunung Mengxia. Sekarang, kamu telah memprovokasi murid-murid Gunung Mengxia. Aku khawatir mereka akan menyelesaikan akun denganmu ketika kamu berbalik." Kata Li Suecheng. Ye Chong sangat acuh tak acuh. Dia menyeringai, dan berkata, "Bagaimana? Dengan Gunung Mengxia tidak masalah bagiku." Ye Chong berkata, Tidak, saya hanya mengatakan itu karena saya ingin mengungkap konspirasinya. Bagaimana saya bisa menerima konspirasi Anda? Bagaimana dengan toko barang antik?" Li Suecheng berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, tolong jangan katakan itu, kita semua punya persetujuan seorang pria, dan apa yang Anda katakan itu benar, Tuan Ye harus menerimanya." Tapi Ye Chong bersikeras untuk tidak melakukannya. Pada akhirnya, tidak ada cara lain. Li Suecheng menyarankan, "Baiklah, mari kita ambil setengahnya."
Jika bukan karena Tuan Ye, toko barang antik saya tidak akan dapat melanjutkan. Jadi saya akan memberi Anda setengahnya. Anda tidak dapat menolaknya." Ye Chong terkekeh, "Benarkah?" Oleh karena itu, Ye Chong tidak menyatakan kesimpulannya. Tidak masalah bagi Ye Chong, selama Zhang Licheng jujur di masa depan, Ye Chong terlalu malas untuk mengejarnya. Tapi Zhang Licheng memiliki wajah jelek saat ini. Dia awalnya berpikir untuk mendapatkan toko barang antik dari Li Suecheng, dan dia akan menjadi bosnya sendiri. Tak disangka, rencana itu gagal. Awalnya, hanya ada Li Suecheng sebagai bos langsung, tapi sekarang ada Ye Chong yang lain. Ini membuatnya sangat kesal, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Setelah menjelaskan, Li Suecheng mengatakan ada sesuatu yang harus dilakukan dan pergi dulu. Dia meminta Ye Chong untuk tinggal dan lebih mengenal Zhang Licheng. Masih banyak peluang kerjasama di masa depan. Keduanya mengobrol beberapa kata lagi dengan hantu mereka sendiri. Setelah itu, Ye Chong mengikuti Zhang Licheng ke toko barang antik. Ye Chong berjalan di sekitar toko barang antik dan menemukan bahwa barang antik di sini semuanya adalah barang biasa, tidak ada yang aneh. Zhang Licheng mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Tuan Ye, saya tidak berharap Anda begitu mampu, itu semua salah saya sebelumnya. Mohon maafkan saya." Ye Chong mengangguk dan tidak terlalu peduli, dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat wajah jelek dan munafik Zhang Licheng. Kemudian, Zhang Licheng melanjutkan, "Tuan Ye, sebenarnya, Anda sama dengan Kurator Li. Jadilah penjaga toko yang lepas tangan, dan serahkan hal-hal lain kepada saya." Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Zhang Licheng melanjutkan, "Sebenarnya, Direktur Li adalah pemimpin yang baik. Adapun dia hanya membiarkan pergi dan menyerahkan barang-barang di sini kepada saya dengan percaya diri, sehingga saya dapat bertindak lebih bebas, dan saya tidak akan memenuhi kepercayaan Direktur Li. Saya juga mengelola tempat ini dengan sangat baik. Saya sangat menyukai hubungan kerjasama semacam ini." Zhang Licheng mengucapkan kata-kata ini, secara alami mengingatkan Ye Chong bahwa dia ingin merebut kekuasaan dari Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya kebalikan dari Direktur Li. Saya hanya ingin mengambil semuanya ke tangan saya sendiri." Zhang Licheng tersipu dan melanjutkan, "Tuan Ye, jika ini masalahnya, saya khawatir kita tidak akan bisa bekerja sama." Zhang Licheng sangat percaya diri. Dia telah menjalankan toko barang antik ini selama bertahun-tahun. Dan hubungannya di sini juga sangat kuat. Jika Anda meninggalkannya, toko barang antik ini tidak perlu melakukannya. Jadi Ye Chong pasti akan berkompromi pada akhirnya. Tanpa diduga, Ye Chong tiba-tiba berkata, "Jika ini masalahnya, tolong cari tempat lain." Ekspresi Zhang Licheng membeku. Tanpa diduga, Ye Chong begitu tegas. "Apakah anak ini sakit jiwa?" Zhang Licheng mengutuk secara diam-diam. "Tentu saja dia tidak akan mencari tempat lain. Anda tahu, di sini, dia memiliki hak mutlak untuk berbicara, dan gaji tahunan Li Suecheng 2 kali lipat dari yang lain. Bagaimana dia bisa rela pergi? Namun, dia juga tahu bahwa manajer toko barang antik semacam itu memiliki gaji tahunan sebesar 400.000 yuan, 2 kali lipat dari standar rekan-rekannya. Zhang Licheng ini benar-benar berani memintanya." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Manajer toko Zhang, saya juga tahu bahwa Anda memiliki banyak pengalaman, dan Anda adalah sosok setingkat dewa di dunia antik. Tentu saja," Zhang Licheng berkata dengan bangga, "karena kamu seorang master, apalagi 800.000, bahkan 2 juta pun sepadan." Lanjut Ye Chong. Zhang Licheng diam-diam senang, berpikir bahwa Ye Chong berada di jalur yang benar, dan dia bahkan menyesali bahwa dia sedikit kurang. Tanpa diduga, selanjutnya, Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Namun, kuil kami terlalu kecil untuk menampungmu. Ya Tuhan, Anda harus menemukan tempat yang dapat memberi Anda uang sebanyak itu." "Apa?" Zhang Licheng tercengang. Ye Chong berkata, "Saya berkata, Anda dapat menemukan pria lain, pergi dan kumpulkan gaji Anda, lalu kemasi barang-barang Anda,
dan Anda dapat pergi. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Anda bisa pergi sekarang, Ye Chong berkata. Siapa yang bisa memberimu 800.000 yuan? Kepada siapa kamu pergi? Bukankah kamu sudah memiliki 1 juta tawaran? Cepat pergi, kata Ye Chong. Zhang Licheng tercengang, dan berkata dalam hatinya, Ye Ding ini sangat naif. Kamu tidak bisa memahaminya, ini terlalu banyak. Tapi omelan adalah semua omelan. Zhang Licheng tidak mau pergi dari sini. Dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, sebenarnya, setelah dipikir-pikir, tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Ini terutama tentang perasaan. Saya punya perasaan terlalu dalam untuk perusahaan kita. Bagaimana? Saya tidak ingin lebih. Itu 400.000, tapi sekarang Anda memberi saya 500.000, dan saya akan tinggal di sini. Ye Chong berkata dengan tidak sabar, tidak, kamu bisa pergi. Zhang Licheng terkejut. Kalau begitu, itu masih 400.000 yuan, saya tidak akan pergi. Tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Anda bisa keluar, jangan mengira saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan, Anda dan Wang Lun sama saja. Ye Chong berkata dengan marah, baru pada saat itulah Zhang Licheng mengerti bahwa Ye Chong telah melihat semuanya sejak lama. Zhang Licheng, ini bukan tentang apakah kamu ingin tinggal atau tidak, tetapi tentang aku. Aku ingin memecatmu, Anda bisa pergi sekarang. Ye Chong melanjutkan. Wajah tua Zhang Licheng memerah karena marah, dan dia menatap Ye Chong dengan kejam. Oke, Anda baik hati, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu membuka toko barang antik ini. Ye Chong mengangkat bahu. Kamu bisa pergi. Zhang Licheng membuka mulutnya lagi, lalu menoleh dan pergi. Ketika Li Suecheng mendengar bahwa Ye Chong telah memecat Zhang Licheng, dia cukup terkejut. Sampai Ye Chong memberitahu Li Suecheng tentang permintaan kenaikan gaji Zhang Licheng, dan kemudian memberitahu Li Suecheng tentang spekulasinya. Li Suecheng berkata bahwa dia mengenal orang dan wajah tetapi tidak mengetahui hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zhang Licheng adalah orang seperti itu. Dia juga setuju dengan keputusan Ye Chong. Tuan Ye, Anda benar. Jika itu saya akan memecatnya juga. Jika tidak, tinggal bersamanya di masa depan akan menjadi bencana. Setelah menghubungi Ye Chong dan Li Suecheng, kontak itu memang tidak sia-sia. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Suecheng secara khusus menyebutkan perusahaan Zhao Lubai dan Ye Dingtian di lingkaran seni ketika dia tidak melakukan apa-apa. Ini sebenarnya meningkatkan popularitas perusahaan Zhao Lubai. Pada hari ini, Ye Chong, Zhao Lubai, dan Zheng Yi sedang mengobrol di kantor. Zhao Lubai berkata, Ye Dingtian, saya benar-benar ingin berterima kasih baru-baru ini. Jika bukan karena Anda, reputasi perusahaan kami tidak akan begitu baik. Bagaimana? Saya akan mentraktir Anda makan malam-malam ini. Apakah Anda punya waktu? Zheng Yi tersenyum dan berkata, tidak, saya tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Saya akan pulang malam ini dan ada hal lain yang harus saya lakukan. Zhao Lubai tersipu, dan menatap Zheng Yi dengan pandangan kosong. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Malam itu ketika dia pulang kerja, Zhao Lubai mengendarai mobil dan menjemput Ye Chong, dan keduanya pergi ke Gunung Chenxiang bersama. Gunung Chenxiang juga merupakan tempat rekreasi dan hiburan di Swedu. Gunungnya tidak tinggi, dan banyak pedagang kecil di kaki gunung. Biasanya warga sekitar akan datang ke sini untuk jalan-jalan dan mendaki gunung setelah makan. Ada alun-alun di kaki gunung, di mana banyak kakek dan bibi akan datang untuk menari tarian persegi, dan ada berbagai kegiatan lainnya. Di kaki gunung, ada sebuah hotel besar, Hotel Chenxiang. Itu juga bisa dianggap sebagai salah satu hotel mewah di Swedu. Zhao Lubai mengundang Ye Chong untuk makan di sini. Setelah memarkir mobil, keduanya memasuki lobi hotel yang terang benderang dan mencari tempat duduk. Zhao Lubai tidak menanyakan apapun kepada Ye Chong, dan langsung memesan meja hidangan spesial. Makanan di sini enak,
saya sering ke sini. Setelah makan, saya suka pergi ke gunung untuk bersantai, makan, jalan-jalan, dan menjernihkan pikiran, kata Zhao Lubai. Tidak lama kemudian, pelayan hotel membawakan piring. Apa yang dipesan Zhao Lubai bukanlah makanan lezat, tetapi hanya beberapa masakan rumahan biasa. Ikan rebus, ayam dalam air asin, telur tomat, paprika rebus dalam minyak, dan bola daging sapi spesial. Ye Chong makan dengan nikmat, seperti yang dikatakan Zhao Lubai, hidangan di sini sangat enak. Keduanya mengobrol sambil makan, dan Ye Chong menanyakan tentang situasi keluarga Zhao. Namun, tidak mudah baginya untuk mengajukan terlalu banyak pertanyaan sekaligus, karena takut menimbulkan kecurigaan Zhao Lubai. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba lewat, mengenakan jas dan sepatu kulit, seusia dengan Ye Chong. Pemuda itu menyisir rambutnya ke belakang, mengenakan jam tangan emas yang mewah, dan tampak seperti orang kaya. Ketika bocah itu melihat Zhao Lubai, matanya berbinar, dan dia segera pindah. Hei, bukankah ini Xiao Bai? Kenapa kamu di sini? Kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kata pemuda itu, Niu Yu, kenapa kamu? Hei, bukankah ini aku? Kebetulan sekali. Pemuda bernama Niu Yu tidak sopan, dan duduk tepat di samping Zhao Lubai. Zhao Lubai bersembunyi kembali dengan jijik. Xiao Bai, panggil aku untuk makan malam lain kali. Setelah Niu Yu selesai berbicara, dia memperhatikan Ye Chong. Dia memandang Ye Chong, dan bertanya dengan tidak senang, Xiao Bai, siapa anak ini? Melihat bagaimana dia berpakaian seperti ini, dia hanya anak kecil, kan, Xiao Bai? Kamu bisa bermain-main. Dengan anak laki-laki seperti ini, jangan tertipu olehnya, itu hilang. Niu Yu, apa yang kamu bicarakan? Kamu sebaiknya lebih sopan. Kata Zhao Lubai dengan sedih. Hei, Xiao Bai, kamu juga sudah tua. Jadi mari kita pikirkan tentang peristiwa seumur hidup. Aku akan berdiskusi dengan ayahku baru-baru ini. Bagaimana kalau pergi ke rumahmu untuk melamar? Niu Yu tertawa. Nyatanya, Niu Yu juga sudah lama mengejar Zhao Lubai. Keluarga Niu adalah salah satu dari 10 keluarga kaya. Jadi keluarga tersebut secara alami ingin menikah dengan keluarga Zhao. Jadi kepala keluarga Niu telah membicarakan masalah ini dengan Zhao Chen. Zhao Chen tidak menolak saat itu. Lagi pula, keluarga Niu cukup kuat di antara 10 raksasa teratas. Zhao Lubai berkata, Niu Yu, kamu terlalu banyak berpikir, kita belum terlalu akrab. Haha, Xiao Bai, mengapa kamu mengatakan itu, tentang satu sama lain? Ya, sekarang, tunggu saja keluarga Niu saya melamar. Niu Yu merasa sangat baik tentang dirinya sendiri. Zhao Lubai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, tidak perlu, aku sudah punya pacar, dan itu dia. Zhao Lubai mengangguk Ye Chong dengan dagunya. Ye Chong tersenyum kecut di dalam hatinya. Nah, kami datang lagi, menggunakan dia sebagai perisai lagi. Benar saja, Niu Yu sangat marah ketika mendengar ini. Dia menahan amarahnya dan menatap Ye Chong. Siapa namaku? Namaku Ye. Ye Dingtian? Kamu Dingtian? Niu Yu memikirkannya sejenak. Di antara 10 keluarga kaya teratas, tidak ada seorang pun dengan nama belakang Ye. Ini cukup. Tidak peduli siapa Ye Dingtian ini, setidaknya statusnya di Suedu tidak cukup. Memikirkan hal ini, Niu Yu mendengus dingin, dan berkata, Nak, aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menipu Xiao Bai. Tetapi sama seperti kamu, mengapa kamu tetap bersama Xiao Bai? Apakah kamu layak? Apa yang kamu punya? Status, apa yang kamu? Ye Chong tersenyum dan berkata, kami bersedia untuk bersama, dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Kamu anak kecil yang makan makanan lunak, kamu yang berakal sehat, cepat tinggalkan Xiao Bai, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Niu Yu marah. Ye Chong berkata, saya bisa bersama siapapun yang saya suka,
bukan terserah orang lain untuk menilai saya di sini. Juga, saya tidak membutuhkan status apapun, saya status, kamu sangat gila. Saat dia berkata, Niu Yu mengambil sepiring paprika rebus di depannya, dan melemparkannya ke kepala Ye Chong. Zhao Lubai menjerit, Ye Chong, di sisi lain, melintas dengan sangat cepat. Sepiring sup minyak cabai semuanya tumpah di kursi. Ye Chong sudah berdiri dari kursi. Dia meraih kerah Niu Yu dengan santai, dan dengan jentikan tangannya, dia menarik Niu Yu ke atas. Tampar, Ye Chong menamparkan wajah Niu Yu, dan mata Niu Yu menatapnya. Yang terakhir terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Baru saat itulah Zhao Lubai sadar, Niu Yu, apa yang kamu lakukan? Kamu keterlaluan. Niu Yu menutupi wajahnya, sisi kiri wajahnya bengkak, dan kepalanya masih pusing. Dia menatap Ye Chong dengan rasa takut yang masih ada. Benar, tangan anak ini terlalu kuat pada saat ini. Pelayan itu berlari, Tuan, jangan berkelahi di sini. Ye Chong mendengus, lalu meraih lengan Zhao Lubai, dan berkata, melihat orang seperti ini, saya tidak bisa memakannya lagi, ayo pergi. Keduanya hendak pergi ketika pelayan menghentikan mereka. Tuan, Nona, Anda lihat, kursi kami telah diminyaki oleh Anda. Jelas dia menginginkan kompensasi. Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja kamu harus membayar, tetapi kamu harus memintanya untuk membayarnya. Ye Chong menunjuk ke Niu Yu di sebelahnya, itu semua perbuatannya. Kentut, kamu memukulku, dan aku masih membuatku berteriak. Kenapa? Kata Niu Yu. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah kamu membayarnya? Atau kamu ingin tamparan lagi? Ye Chong mengangkat tangannya saat dia berbicara. Niu Yu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mundur selangkah. Ye Chong tersenyum menghina, lalu meraih lengan Zhao Lubai, dan keduanya meninggalkan hotel. Niu Yu memandang punggung keduanya dengan kejam, bajingan, jadilah vegetarian di keluarga Niu saya, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Ye Chong dan Zhao Lubai keluar dari hotel. Zhao Lubai awalnya dalam suasana hati yang baik, tetapi sedikit kesal dengan Niu Yu itu. Nyatanya, dia juga tahu apa arti keluarga itu, dan dia memang punya ide untuk menikahkannya dengan keluarga Niu. Dia berkata kepada Ye Chong, ayo, mari kita berjalan-jalan ke atas gunung. Ye Chong mengangkat bahu dan tidak keberatan. Setelah itu, keduanya berjalan perlahan menaiki gunung di sepanjang tangga batu di atas gunung. Gunung Gaharu terkenal karena ditutupi dengan gaharu, dan ada aroma samar obat tradisional Tiongkok di seluruh pegunungan dan dataran. Apalagi jika Anda datang ke sini pada malam hari, aromanya lebih pekat, menciumnya membuat Anda merasa segar kembali, seolah-olah berada di alam rahasia obat peri. Meskipun tidak ada lampu di jalan gunung, cahaya bulan yang keperakan menyinari jalan gunung, menerangi anak tangga dan menambah sedikit ketenangan. Di kejauhan, suara serangga dan kicauan burung terus terdengar. Angin malam di gunung juga sangat sejuk, bertiup di rambut. Dengan cara ini, keduanya berjalan menuju puncak gunung selangkah demi selangkah. Sesekali, Anda juga bisa melihat beberapa orang turun dari puncak gunung. Gunung Chenxiang ini tidak tinggi, dan setelah berjalan kurang dari setengah jam, mereka mencapai puncak gunung. Di puncak gunung terdapat jalan melingkar dari papan kayu, yang dapat dilalui dengan berjalan kaki mengitari puncak gunung. Melihat sekeliling, Anda bisa melihat pemandangan malam kota Suedo. Keduanya berjalan ke platform, dan Zhao Lubai menopang tangannya di pagar, melihat ke kejauhan, membiarkan angin malam bertiup di wajahnya yang cantik. Ye Chong juga terpesona oleh malam yang menawan di kota salju. Melihat sekeliling, lampunya terang, dan jalan raya di kejauhan penuh dengan lalu lintas. Area pusat kota di sebelahnya bahkan lebih berpesta dan berpesta. Siapa sangka ada begitu banyak bahaya yang tersembunyi di kota metropolitan yang begitu ramai. Zhao Lubai melihatnya lama sekali,
lalu menoleh, menyandarkan pantatnya di pagar, dan menyilangkan dadanya dengan tangan. Ye Dingtian, aku benar-benar minta maaf hari ini. Aku menggunakanmu sebagai tameng, dan membiarkanmu menyinggung keluarga Niu. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Tapi, kamu tidak perlu takut. Zhao Lubai berkata, ini hanya keluarga Niu, kamu sekarang adalah anggota keluarga Zhao saya, dan keluarga Niu tidak berani menyentuhmu. Ye Chong tersenyum dan tidak peduli. Ngomong-ngomong, jika kamu membutuhkan ini di masa depan, kamu selalu bisa meminta bantuanku. Zhao Lubai mengangkat alisnya, benarkah? Ye Chong mengangguk. Zhao Lubai menundukkan kepalanya, berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata, mengapa kita tidak menikah? Ye Chong hampir memuntahkan seteguk darah tua, kamu, apa yang kamu katakan? Zhao Lubai melanjutkan, jadi, kami menikah dengan cara palsu. Setelah kami menikah, saya tidak peduli apa yang harus Anda lakukan. Kami berdua hanya memiliki nama suami dan istri, bukan realitas suami dan istri. Saat itu, saya akan memberi Anda 5 juta sebulan. Bagaimana kondisinya? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan berjuang untuk menyetujuinya di Swedu. Tanpa diduga, Ye Chong menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Pernikahan itu sangat sakral, bagaimana kamu bisa menikah saja? Dan kamu membeli pernikahanku dengan uang, menurutku itu aneh. Kamu menolakku. Zhao Lubai terkejut. Tidak bisakah kamu? Ye Chong tersenyum, Zhao Lubai hanya bisa melihat Ye Chong 2 kali. Dengan permintaan seperti itu, dia yakin bahwa di Swedu, tidak ada pria lain yang akan menolak. Ye Chong tersenyum dan berkata, meskipun kamu tidak bisa menikah, tetapi jika kamu kekurangan pacar, aku dapat membantumu kapan saja. Zhao Lubai mendengus, ayo pergi, ayo turun. Mengatakan itu, Zhao Lubai menghentakkan kakinya, berbalik dan berjalan menuruni gunung. Ye Chong tersenyum dan mengikuti Zhao Lubai menuruni gunung. Di sisi lain, Swedu, rumah Niu. Keluarga Niu adalah salah satu dari 10 keluarga kaya teratas di Swedu, dan di antara 10 keluarga kaya teratas, kekuatan mereka dapat dianggap relatif kuat. Villa Niu, di daerah Swedu yang terkenal kaya. Saat ini, di villa, Niu Yu sedang duduk di sofa, berbicara dengan ayahnya tentang apa yang terjadi malam ini. Nama ayahnya adalah Niu Yang Hao, kepala keluarga Niu. Niu Yang Hao melihat separuh wajah Niu Yu yang bengkak, dan tidak bisa menahan perasaan marah. Keluarga Niu-nya memiliki 1 garis keturunan, dan hanya ada 1 putra ini. Biasanya dia enggan dipukuli, tapi sekarang dia dipukuli seperti ini. Apa-apaan ini? Siapa Ye Dingtian ini? Apa hubungannya dengan keluarga Zhao? Tanya Niu Yang Hao. Niu Yu berkata, saya sudah memeriksanya, dan Ye Dingtian ini hanyalah kepala desainer perusahaan Zhao Lubai. Dikatakan bahwa dia berkumpul dengan Li Suecheng di pesta teh asosiasi seni beberapa hari yang lalu. Nyatanya, yang dikhawatirkan Niu Yang Hao sekarang bukanlah bagaimana membalas dendam pada Ye Chong. Dia khawatir tentang hal lain. Jika Zhao Lubai benar-benar bersama Ye Dingtian, maka idenya untuk menikahi keluarga Zhao akan berada dalam bahaya. Tidak, kamu harus bertindak cepat untuk menyingkirkan Ye Dingtian, dan kamu juga harus segera mendapatkan Zhao Lubai, kata Niu Yang Hao. Selama nasinya mentah dan matang, bahkan jika 100 anggota keluarga Zhao tidak bahagia, mereka tidak punya pilihan selain menikahkan putri mereka denganmu. Kata Niu Yang Hao. Niu Yu sangat gembira. Hei, itu bagus. Lihatlah ekspresi cemasmu. Niu Yang Hao berkata, aku menemukan pembantu untukmu, dia harus segera datang, bersamanya, menyingkirkan Ye Dingtian itu mudah, dan aku jamin keluarga Zhao tidak akan memalingkan wajah mereka. Siapa yang begitu kuat? Tanya Niu Yu. Niu Yang Hao tertawa dan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang Ben Leiman? Niu Yu menggelengkan kepalanya, itu benar, ketika Ben Leiman berkuasa, kamu belum lahir.
kata Niu Yang Hao. Setelah itu, Niu Yang Hao berbicara tentang sejarah Ben Leimen. Ternyata Ben Leimen sangat kuat 30 tahun yang lalu, dan itu adalah salah satu geng teratas di Tiongkok. Gerbang Ben Lei berasal dari Suedu, dan kekuatannya pada saat itu sama sekali tidak kalah dengan keluarga Zhao. Ada banyak master di sekte Ben Lei, tetapi semuanya mempraktikkan satu jenis seni bela diri yang jahat, yang berbahaya bagi alam dan akal. Belakangan, Ben Leimen dikepung dan ditekan oleh pejabat Tiongkok dan melarikan diri. Dikisahkan Ben Leimen melarikan diri ke negeri Wa, namun menghilang begitu saja. Baru-baru ini, dikatakan bahwa Yan Gaoshan, leluhur Ben Leimen, lahir dengan cara yang terkenal, dan kembali ke Tiongkok dengan kekuatan besar. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kekuatan Ben Leimen tidak boleh diremehkan. Ketika mereka kembali ke China kali ini, mereka pasti ingin membangun prestise mereka, dan dikatakan bahwa mereka akan membunuh seorang pria bernama Chong, Niu Yang Hao berkata. Namun, saya tidak tahu secara spesifik. Murid besar Ben Leimen mengenal saya sudah mengundangnya, dia akan membantu Anda ketika dia berada di kapal pesiar. Ketika Niu Yu mendengar ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ayah, serahkan sisanya padaku, lihat bagaimana aku bisa membuat Zhao Lubai patuh. Zhao Min sedang memegang semangka dan memetiknya dengan sendok. Keduanya sedang menonton serial TV baru tentang kekuatan anti kejahatan. Keduanya menonton dengan penuh semangat. Setelah satu episode diputar, Zhao Min berkata dengan sisa rasa yang tak ada habisnya, saya merasa bahwa Cheng yang pasti adalah agen yang menyamar. Ye Chong mengangguk dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak memahaminya. Dia tidak tahu mengapa, bos hitam itu tiba-tiba mati saat interogasi. Pada saat ini, Zhao Min bertanya, ngomong-ngomong, Ye Chong, bagaimana penyelidikanmu? Apakah ada kemajuan? Ye Chong menggelengkan kepalanya. Dia juga bertanya kepada Zhao Lubai, tetapi dia tidak mendapatkan informasi apapun tentang Zhao Meiting, tetapi hanya mengetahui beberapa informasi dasar tentang keluarga Zhao. Zhao Min mendengus, dan berkata, tampaknya kamu begitu sibuk menjemput gadis-gadis sehingga kamu lupa urusanmu, kan? Saya pikir kamu tidak perlu menyelamatkan Zhao Meiting lagi. Kamu ikuti saja Zhao Lubai, tidak apa-apa. Zhao Min berkata dengan masam. Saat Ye Chong hendak menjawab, teleponnya berdering, dan Zhao Lubai yang menelepon. Zhao Min melirik ide penelepon dan mendengus. Cepat jawab, kekasihmu memanggilmu. Ye Chong dengan cepat menjelaskan, kamu salah paham. Sebenarnya, tidak ada apa-apa di antara kita. Hei, Ye Dingtian, kamu di mana? Aku di rumah. Ada apa? Ya, datang dan jadilah pacarku. Ye Chong hampir memuntahkan seteguk darah. Zhao Min di sebelahnya memberi Ye Chong pandangan kosong, mendengus, dan berjalan ke kamar tidur dengan semangka di pelukannya. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata pada dirinya sendiri, Zhao Lubai ini biasanya terlihat sangat pendiam, bagaimana dia bisa begitu bodoh? Dia bertanya kepada Zhao Lubai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Zhao Lubai berkata, ini Niu Yu lagi, dan hari ini dia akan mengadakan pesta ulang tahun di kapal pesiar keluarganya, dengan sekelompok anak muda dari Suedu. Pada kesempatan seperti itu, Zhao Lubai pasti akan dikepung oleh sekelompok anak laki-laki ketika dia pergi ke sana. Zhao Lubai sedikit kesal, jadi dia berpikir untuk membiarkan Ye Chong terus menjadi tamengnya. Bagaimanapun, Ye Chong telah berjanji padanya sejak lama bahwa dia akan melayani kapan saja. Ye Chong tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu kamu harus membayar saya uang lembur. Zhao Lubai mendengus, jangan bicara omong kosong, cepat datang. Kemudian, Ye mandi, merapikan, dan siap untuk pergi keluar. Saat pacaran, saya melihat Zhao Min lagi. Zhao Min tampak seperti kantong udara, memegang semangka dan makan di sana. Cih, ini benar-benar kencan penting dengan gaun yang begitu tampan.
Kata Zhao Min masam, Ye Chong tersipu, dan bergegas keluar dari pintu dengan kepala tertunduk. Setengah jam kemudian, Ye Chong pergi ke tempat yang telah disepakati dan menjemput Zhao Lubai. Ketika Zhao Lubai melihat Ye Chong, dia sedikit bingung. Hari ini, Ye Chong secara khusus menata rambutnya, dan wajah halus setelah mengubah penampilannya membuatnya semakin menarik. Dia tidak menyangka bahwa Ye Dingtian benar-benar tampan. Alangkah baiknya jika dia benar-benar bisa menjadi pacarku, pikir Zhao Lubai dalam hati. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bah, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana aku bisa merindukan pria sekarang? Aku masih harus bekerja keras, Zhao Lubai berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, keduanya pergi ke dermaga Huahai di Suedo. Sebuah kapal pesiar mewah besar diparkir di sebelah dermaga. Di kapal pesiar, lampunya terang, keluarga Niu lahir di bidang pariwisata. Pariwisata terbesar mereka proyek kapal pesiar inilah yang juga menjadi tumpuan hidup keluarga Niu. Biasanya, pesta ulang tahun Niu Yu tentu saja tidak dirayakan di kapal pesiar. Namun, kali ini memang memiliki arti khusus. Para tamu menaiki kapal pesiar berpasangan atau bertiga, dan suara keras terdengar dari kejauhan. Setelah Ye Chong memarkir mobil di lokasi yang ditentukan, dia meraih lengan Zhao Lubai dan berjalan masuk. Zhao Lubai sedikit pemalu, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu menyuruhku berpura-pura menjadi pacarmu? Kamu harus mulai sekarang. Mungkinkah pacarmu memegang lenganmu?" Ye Chong tertawa. Zhao Lubai tersipu, dan berkata, "Yah, kamu hanya diperbolehkan memegang tanganmu, dan kamu tidak diizinkan melakukan hal-hal lain, Ye Chong." Terkekeh, tentu saja, senyuman ini membuat hati Zhao Lubai merasa tidak enak. Dia merasa bahwa ini jelas seringai, dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Chong akan memanfaatkannya hari ini. Namun, dimanfaatkan oleh Ye Chong lebih baik daripada dimanfaatkan oleh pria membosankan lainnya. Keduanya datang terlambat, dan ketika keduanya baru saja menaiki kapal pesiar, jalur kapal pesiar ditutup. Peluit berbunyi, dan kapal pesiar mulai meninggalkan pelabuhan dan menuju ke kedalaman lautan bunga. Para tamu akan tinggal di kapal pesiar selama 3 hari 2 malam. Di dalam kapal pesiar, sorak-sorai segera terdengar. Saat ini, restoran kapal pesiar penuh dengan orang. Semua orang berdandan untuk hadir, mengobrol dengan penuh semangat, makan dan minum anggur merah dengan santai. Saat Ye Chong dan Zhao Lubai masuk ke restoran, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan kemegahan di sekitar mereka tidak semewah mereka berdua. Semua orang menghela nafas, pria itu sangat tampan, dan wanita itu sangat cantik. Ini hanyalah pasangan yang dibuat di surga, bersambung.